Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktikkan kegiatan praktikum 1, yaitu tentang perubahan benda. Percobaan 1 tips podcast. Adapun alat dan bahan ada termometer, bencana kaca, dan ada lampu spiritus, kasa, tripod, dan status statik. Yang pertama kita menyalakan dulu lilinnya dengan menggunakan korek, kemudian simpan bejana di atas tripod, lalu masukkan es secukupnya. Lalu panaskan bejana dengan nyala api yang kecil dan aduklah pelan-pelan secara terus-menerus sampai mencapai suhu 100 derajat. Lalu perhatikan juga perubahan bongkahan es dalam bejana dan perhatikan juga perubahan suhu yang tertera pada termometer. Setelah itu, catat setiap ada perubahan suhu dan perubahan wujud pada kertas kerja. Pada percobaan selanjutnya, perubahan wujud padat menjadi gas. Yang pertama, masukkan beberapa butir salah satu kristal ke dalam sebuah tabung reaksi, lalu panaskan tabung reaksi tersebut dengan lampu lilin. Lalu amati apa yang terjadi dengan kristal yang ada di dasar tabung. Kesimpulannya, kapur barus mencair lebih dulu, lalu langsung menguap. Untuk percobaan selanjutnya, yaitu perubahan wujud cair menjadi gas. Yang pertama, ambil air secukupnya ke dalam kettle uap atau teko, kemudian tutup rapat dengan gabus yang telah dilengkapi pipa plastik dan termometer. Lalu hubungkan pipa plastik dengan tabung reaksi sebagai penampung uap air. Terus masukkan tabung reaksi ke dalam bejana yang telah diisi dengan air dingin. Lalu panasi air dalam ketel uap sampai mendidih. Lalu amati pergerakan uap air melalui pipa yang mengalir ke tabung reaksi. Dan selanjutnya perhatikan apa yang ada di video ini. Kesimpulannya, air dapat berubah wujud menjadi gas melalui proses pemanasan dan kembali menjadi cair melalui proses pendinginan. Proses ini menunjukkan bahwa wujud zat padat berubah tergantung pada suhu dan energi yang diberikan atau dilepaskan. Konduksi atau hantaran merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Misal, sepotong besi dipanaskan pada salah satu ujung dan ujung yang lainnya kita pegang. Tidak lama kemudian, tangan akan merasakan panas. Hal ini disebabkan oleh kalor atau panas api berpindah dari ujung besi yang dipanasi ke ujung besi yang dipegang. Pada perpindahan kalor ini, tidak ada bagian besi yang ikut berpindah. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, untuk membuktikan bahwa kalor atau panas dapat berpindah melalui cara konduksi. Yang kedua, mengetahui beberapa bahan berbagai konduktor panas yang baik. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada tripod, yang kedua ada cakram konduksi, yang ketiga ada lilin, dan yang terakhir ada kapur barus. Untuk tahapan kegiatannya, ambil 3 bagian kapur barus dan letakkan masing-masing di ujung logam pada cakram konduksi. Lalu letakkan cakram konduksi di atas tripod, lalu panasi cakram konduksi tepat di antara sambungan ketiga logam. Perhatikan susunan alat dan bahan seperti pada video berikut ini. Lalu kita amati kapur barus manakah yang pertama akan mencair dari berbagai jenis bahan yang ada: tembaga, aluminium, dan kuningan. Pada hasil pengamatan menunjukkan bahwa kapur barus pada batang tembaga mencair terlebih dahulu pada 1 menit 30 detik.
Kemudian diikuti oleh kapur barus pada batang aluminium pada 2 menit. Lalu pada keempat menit, kapur barus pada batang kuningan mencair terakhir. Ini terjadi karena setiap logam memiliki konduktivitas termal atau kemampuan menghantarkan panas yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil percobaan konduksi panas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, logam tembaga merupakan penghantar paling baik karena kapur barus di atasnya mencair paling cepat. Lalu yang kedua, aluminium menghantarkan panas dengan kecepatan sedang sehingga kapur barus mencair setelah tembaga. Yang ketiga, kuningan merupakan penghantar panas paling lambat sehingga kapur barus mencair paling terakhir. Sekian percobaan konduksi yang bisa saya amati. Pada percobaan konveksi kali ini, siapkan sebuah kotak karton persegi panjang dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 15 cm. Lalu buatlah cerobong dari karton dengan diameter 3 cm 2 buah. Usahakan salah satu sisi kotak dibuat dari kaca atau plastik tebal. Perhatikan bentuk kotak pada video ini, lalu buatlah asap dari kertas atau kayu yang dibakar kemudian dimatikan sehingga keluar asap. Dekatkan asap tersebut pada lubang tabung 1, seperti pada video berikut ini. Saat lilin belum dinyalakan, yang terjadi adalah asap masuk ke kotak konveksi tetapi tidak mengalir ke cerobong 2, bahkan mengalir balik keluar lewat cerobong 1. Saat lilin dinyalakan, maka asap keluar mengalir melalui cerobong 2. Hal ini terjadi karena nyala lilin menyebabkan suhu di dalam kotak konveksi panas sehingga tekanan udara meningkat yang mendorong asap. Lalu percobaan selanjutnya adalah konveksi dalam air. Isilah bejana dengan air, lalu campurkan sedikit serbuk gergaji ke dalam bejana air dan aduklah sampai merata. Lalu panaskan bejana dan selanjutnya amati serbuk gergaji yang ada dalam air. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada air yang mendidih terjadi peristiwa konveksi, yaitu perpindahan panas karena perbedaan massa jenis antara bagian zat yang panas bagian zat yang dingin. Hal ini diperhatikan oleh serbuk gergaji dari bawah ke atas, begitupun sebaliknya mengikuti aliran secara acak. Kegiatan praktikum ketiga dengan judul perubahan muai panjang. Di sini ada satelit, lalu di sini ada kawat tembaga, ada kapas, dan ada beban 50 gram dan 50 gram. Untuk tahapannya, gantungkan kawat tembaga pada statis sedemikian rupa, ikat beban 50 gram atau 100 gram pada salah satu ujung kawat lain. Di antara panjang kawat ikatan